Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya Ali Mustafa ingin berbagi hikmah yang kami dapatkan dari Al-Quran sebagai pedoman kita orang Islam, yang mungkin hikmah yang kami bisa simpulkan dari kitab Al-Quran ini belum sesuai dengan apa yang seharusnya, namun kami akan berusaha menjelaskan hikmah dari Al-Quran tersebut sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan pengetahuan kami. Oleh karena itu, seandainya ada kesalahan dari apa yang kami simpulkan, hikmah yang kami pahami, maka kami mohon untuk bisa dikoreksi dan dibenarkan, bukan untuk disalahkan lalu dibuli. Karena kami mengingat bahwa kewajiban kita sebagai orang Islam adalah bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua, karena nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semua. Al-Qur'anu syafi'un musyafa' wa makhilum musaddaq. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diberi izin untuk memberi syafaat. Maka sekali lagi kepada para alim ulama, barangkali yang melihat kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon untuk dikoreksi dan dibenarkan. Jazakumullahu khairan. Tema yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah siapa orang yang paling berhak untuk kita cintai dan kita jadikan sebagai kekasih. Yang kami ambil dari kitab Al-Quran surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kamu sekalian, anak-anak kamu sekalian, dan saudara-saudara kamu sekalian, istri-istri kamu sekalian, keluarga kamu sekalian, harta-harta yang kalian kelola, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kalian senangi, itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada utusan, daripada membela di dalam agama Allah, maka menunggulah kalian sampai Allah mendatangkan perkaranya. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ancaman bagi kita semua apabila kita mencintai segala sesuatu di dunia ini yang cinta kita mengalahkan cinta kita kepada Allah, maka Allah mengancam, Allah akan mendatangkan perkaranya kepada kita semua. Allah tidak akan menunjukkan pada kaum yang fasik. Ayat ini bisa kita simpulkan bahwa kita
bukan berarti dilarang oleh Allah untuk mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta kita, dagangan kita, dan tempat tinggal kita. Akan tetapi kita diperintahkan senangnya kita kepada itu semua tidak boleh mengalahkan senangnya kita kepada Allah. Berarti ketika kita mempunyai orang tua, kewajiban kita adalah menghormati kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua, mengikuti perintah-perintahnya orang tua selagi perintahnya tidak maksiat, tidak melanggar aturan agama. Ketika kita dihadapkan dengan orang tua yang kebetulan tidak seiman, lalu memerintahkan kita untuk meninggalkan agama kita, berarti kita dilarang untuk mengikuti perintahnya orang tua kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bukannya Nabi Ibrahim serta-merta membantah kepada orang tuanya atau meninggalkan orang tuanya, namun Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, tatkala Nabi Ibrahim diajak oleh orang tuanya untuk menyembah berhala, Nabi Ibrahim berusaha mencari alasan agar dia tidak ikut menyembah berhala, namun tidak menyinggung kepada orang tuanya. Nah, itulah bentuk bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya tidak mengalahkan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Kemudian anak-anak kita oleh Allah diberi rezeki anak, itu merupakan titipan yang tentu harus kita cintai dan harus kita bina anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Nah, ketika kita dihadapkan dengan anak-anak yang qadarnya tidak bisa iman, tidak mau menjadi orang iman, maka kecintaan kita terhadap anak tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Artinya ya, kita tetap kewajiban meramut, kewajiban mendidik, kewajiban memberi pelajaran kepada anak-anak kita. Namun karena petunjuk hidayah itu Allah yang memberi, maka di saat kita harus berbuat tegas kepada anak kita, maka ya kita harus bisa tegas kepada anak kita. Tegas dalam artian anak-anak kita supaya bisa menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang amar ma'ruf kepada umatnya selama kurang lebih 950 tahun, namun kenyataannya anak dan istrinya tidak mau beriman. Nah, sampai pada akhirnya Allah menurunkan siksa, Allah menenggelamkan kaumnya termasuk anak dan istrinya. Nah, Nabi Nuh tidak terpengaruh dengan anak dan istrinya sehingga meninggalkan agama Allah, tidak. Nabi Nuh tetap berpegang teguh pada kewajibannya untuk menyembah kepada Allah. Lalu saudara-saudara kita, ketika kita mempunyai saudara yang tidak seiman, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Boleh, karena mereka adalah saudara kita, yang mana saudara itu adalah orang yang selalu hadir di dalam setiap kesusahan kita. Maka kewajiban kita dengan saudara untuk berbuat baik, untuk mencintai terhadap saudara. Namun cintanya terhadap saudara tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Seperti kisah Nabi Muhammad dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu selalu berbuat baik menjaga Nabi Muhammad.
Meskipun kenyataannya Abu Thalib tidak diqadar oleh Allah mendapatkan hidayah, mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Nabi Muhammad tetap berbuat baik kepada Abu Thalib. Nabi Muhammad tetap menghormati kepada Abu Thalib. Bahkan pada saat Abu Thalib mau meninggal dunia, Nabi Muhammad menunggu, menemani Abu Thalib sampai Abu Thalib menghembuskan napas terakhirnya. Dan Nabi Muhammad tidak henti-hentinya mengajak Abu Thalib untuk menjadi orang iman dengan menuntun Abu Thalib supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun pada kenyataannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Lah, keadaan seperti itu tidak terus membuat Nabi Muhammad meninggalkan keimanannya kepada Allah. Nabi Muhammad tetap yakin, tetap beriman kepada Allah. Bahkan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu, tidak akan bisa menunjukkan kepada orang yang engkau cintai. Lah, begitulah para saudara sekalian, kecintaan kita kepada keluarga itu harus kita perbaiki, namun tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kemudian istri kalian, jika kalian mempunyai istri yang kalian cintai, maka cintanya kalian kepada istri tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Seperti kisahnya Nabi Nuh dan seperti kisahnya Nabi Lut, yang istrinya diqadar tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi Lut tetap pendiriannya, tetap keimanannya, walaupun istri dan anaknya tidak beriman kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang istri memiliki seorang suami yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak boleh cintanya kepada suami mengalahkan cintanya kepada Allah. Seperti kisahnya Asyah, istri Fir'aun, yang mana Fir'aun adalah raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, Asyah diberi hidayah oleh Allah sehingga dia harus menerima kepahitan karena disiksa oleh suaminya sendiri. Namun Asyah tetap beriman kepada Allah dan tidak goyah pendiriannya, sehingga dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan tempat tinggal kamu sekalian yang kalian senangi tidak boleh mengalahkan senangnya kepada Allah. Seperti orang-orang iman pada zaman permulaan Islam, yang mana ketika itu mereka diperintahkan untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di saat mereka sudah meraih kesuksesan di kota Mekah, mereka diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Di dalam kisahnya, mereka rela harus hijrah ke Madinah di tempat yang mereka belum memiliki apa-apa di kota Madinah itu. Padahal di Mekah mereka sudah memiliki kebun, mereka sudah memiliki tempat tinggal, dan mereka sudah memiliki kehidupan yang baik saat itu. Namun karena kecintaannya kepada Allah dan ketaatannya kepada utusan, mereka rela meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke Madinah. Kemudian
dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah. Cobaan bagi seseorang ketika berdagang dan perdagangannya mendapatkan keuntungan yang besar, terkadang merasa sayang. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian dipanggil untuk mengerjakan sholat Jumat, maka cepat-cepatlah kalian untuk ingat kepada Allah dan tinggalkanlah perdagangan kalian. Demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Maka ya, sesibuk apapun kita dalam berdagang, ketika waktunya ibadah, maka kita harus rela meninggalkan dagangan tersebut untuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan berarti kita dilarang untuk senang berdagang, tapi larangannya adalah kesenangan kita ketika berdagang jangan sampai mengalahkan kewajiban kita kepada Allah. Kemudian kita supaya menjadikan Allah utusan dan orang-orang iman adalah kekasih kita. Jadi sesama orang iman kita tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling membuli, tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Kita sesama orang iman hendaknya saling mengasihi, saling menyayangi. Kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Ketika matanya sakit, maka semua badannya merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan panas. Allah tidak akan menunjukkan kepada orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang tidak mau beriman, atau orang-orang fasik ini orang yang beriman tapi tidak mau taat. Maka lama-kelamaan keimanan di dalam hatinya akan dicabut oleh Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Barang siapa yang menyimpang artinya dia tahu kebenaran tapi dia sengaja menyimpang dari kebenaran, maka Allah akan menyimpangkan yang jauh. Jazakumullahu khairah. Itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada kesalahan baik di dalam memaknai maupun di dalam mengartikan, mengambil hikmah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.